Tapi kemudian setelah dilakukan rapid test maupun swab test banyak sekali yang mengeluhkan ya Gilang ya, mengeluhkan ada yang takut juga menunggu hasilnya. Jadi masyarakat sekarang tuh lebih baik tidak melakukan rapid test daripada takut nanti hasilnya positif seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah itu menurut dokter cukup efektif dengan terutama jika dikaitkan dengan perkembangan di lokasi wisata, Dok? Untuk perkembangan di lokasi wisata, cara tersebut dirasa cukup efektif ya untuk dari sisi kesehatannya ya, karena tadi screening dari beberapa orang, beratusan, ribuan, puluhan itu, maka kita bisa mendeteksi mana sih yang berisiko lebih tinggi lagi dengan rapid test. Nah, setelah rapid test itu, maka akan diadakan yang positif-positif akan dilakukan swab test. Nah, sehingga kita mengetahui yang terkonfirmasi. Kenapa hal ini penting? Karena begitu ada satu orang yang memang beneran dia terkonfirmasi dan kita tidak ketahui, ya itu bisa jadi klaster baru, bisa menyebabkan penularan secara drastis di situ. Kalau dilihat dari sisi medisnya, memang cara ini cukup efektif dibandingkan dengan cara-cara lain ya. Tapi kalau dilihat dari ketakutannya, dari segi mentalnya, dari segi psikisnya, ya memang tidak menyenangkan. Karena begitu mau masuk, malah diperiksa-periksa. Nanti belum kalau di termometer gun, dicek suhunya ternyata demam, ataupun nanti dicek rapid test ternyata reaktif, harus di swab, dan nggak boleh masuk. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak kalau dilihat, tergantung kita melihatnya dari kacamata mana sih. Oke. Tetapi secara umum untuk random rapid test di objek wisata ini dirasa tepat ya dokter? Ya. Oke. Kita ke Pak Joko. Pak Joko, mungkin bisa diceritakan kemarin di Ubul Ponggok itu proses random rapid testnya seperti apa, Pak Joko? Pak Joko, mohon maaf, audionya. Oh ya. Ya. Jadi kemarin itu di hari ketiga ya kita didatengin dan juga ada sampling dites di seluruh pengelola di tempat lokasi wisata, baik pengunjung maupun kami di pengelola. Jadi dari beberapa titik, salah satunya di Ponggok, kami di random sampling untuk rapid test-nya, atau di swab ya kemarin itu, ternyata hasilnya keluarnya positif. Jujur ini juga menjadi pukulan tersendiri karena efeknya ini dua nih. Pertama, bagi kami pengelola perlu lebih hati-hati. Yang kedua, mungkin menjadi ketakutan tersendiri bagi pengunjung di tengah pandemi seperti ini. Wah, jangan-jangan pengelolanya seperti ini, jangan-jangan. Nah, ini sebenarnya menurut kami perlu ada lebih banyak koordinasi baik dari internal kami maupun dengan dinas terkait. Misalnya boleh buka syaratnya seluruh pengelola sudah tertes secara sudah di swab atau rapid test sudah nihil, nggak ada yang positif. Jadi kita nggak ada kewas-wasan dari sisi pengelola sendiri. Pertama, yang kedua, orang kondisi seperti ini meskipun orang pengen antusias pengen berwisata, tapi pasti ada sebagian masyarakat yang punya was-was itu. Kami benar-benar dengan PD memberikan kenyamanan bahwa kami sangat sudah menerapkan dan pengelola kami sudah clean dan tidak ada gejala corona dan sebagainya. Itu sih sebenarnya menurut kami. Dan ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Tidak hanya kami di pengelola, tapi juga dinas terkait. Misalnya, ternyata kami belum mampu, dari dinas kesehatan mendampingi dengan mengedukasi bidan desa kami atau tenaga medis lokal kami. Nah, sehingga kolaborasi lintas ini bisa istilahnya memberi kenyamanan karena wisatawan kan pengennya nyaman dan berkesan kerinduan terhadap wisata kami di Umbul Ponggok ini orang terpuaskan tapi juga nyaman, itu lebih penting karena itu sih menurut kami, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.